إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan syariatnya, memberikan kepada kita kesempatan untuk mengagungkan syiar-syiarnya, perkara-perkara yang dicintai dan diridhoinya, berkumpul untuk saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang keutamaannya sangat besar disebutkan oleh Rasulullah SAW, keadaan di mana kita diliputi oleh para malaikat sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Demikian pula Nabi SAW menjadikan sebab ketenangan di dalam hati kita dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta disebutnya nama kita di kalangan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur untuk nikmat-nikmat duniawi yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, berupa harta benda, dan kita bergembira dan bersyukur dengan itu. Dan tentu lebih besar kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan-urusan agama kita. Lebih besar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan akhirat kita. Karena sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan." Sungguhnya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan akhirat. Maka dan bahkan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menjadi ujian kita seberapa baik keadaan kita nanti di akhirat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kecintaan kepada urusan-urusan agama kita, memberikan kepada kita taufik untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita memiliki derajat yang lebih tinggi di sisinya dari ketakwaan kita kepadanya, dan juga memperbaiki timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perkara yang lebih kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hidayah ini pada diri kita, ya, sampai kematian kita, ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ajal datang kepada kita dalam keadaan kita menutup kehidupan kita dengan penutup yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dalam keadaan Islam. Dan inilah harapan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita kecintaan untuk senantiasa beramal, ya, dengan amalan-amalan yang memperbaiki keadaan agama kita, memperbaiki kehidupan akhirat kita. Dan kita bersyukur dengan perkara tersebut sebagaimana atau bahkan lebih daripada kesyukuran kita untuk urusan-urusan dunia kita. Dan pada kesempatan ini sebagaimana biasanya kita akan membacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang kita bacakan terjemahannya. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ya, dalam berbagai segi atau berbagai aspek yang beliau sebutkan. Nah, kita pada kesempatan ini akan sampai kepada pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa.
Ini adalah diantara bagian yang beliau sampaikan dalam kitab ini, dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini. Ya. Amar Ma'ruf Nahi Munkar kepada para penguasa. Ini adalah satu hal yang khusus beliau sebutkan, ya, sebagai satu pasal tersendiri dalam pembahasan ini. Nah, beliau menyampaikan di sini bahwa tingkatan-tingkatan Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu telah pernah disebutkan sebelumnya. Ya, ada 5 tingkatan. Di antaranya adalah menyampaikan atau menasihati dengan baik, ya, dan seterusnya. Kemudian beliau menegaskan tentang bagaimana amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa. Nah, beliau menyebutkan ada 2 hal, ada 2 jalan, ya, untuk menasihati para ulama. Yang pertama adalah memberitahu dan menasihati. Kemudian yang kedua, ya, menyampaikan dengan kata-kata yang keras. Nah, untuk yang pertama, maka ini asalnya. Ini adalah yang asal. Adapun yang kedua, dengan kata-kata yang keras, ya, misalnya mengatakan, wahai orang yang zalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini kata beliau bisa memicu fitnah yang keburukannya tidak hanya menimpa orang yang menyampaikan ini, tapi juga menimpa orang lain. Maka kata beliau, kalau fitnahnya itu bisa menimpa orang lain, ya, tidak hanya pada diri orang yang menyampaikan, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya. Nah, kalau dia tidak menimpa kecuali atas dirinya sendiri, ya, bahayanya akan kembali kepada dirinya sendiri, ya, maka dia diperbolehkan. Kata para jumhur ulama menyampaikan ini boleh. Ya, kalau dia terancam jiwanya sendiri, tidak menyangkut orang lain, ya, tidak menyangkut orang yang banyak, maka jumhur ulama mengatakan ini boleh. Ya, dia berlaku keras kepada para penguasa, tapi dampak buruknya atau mudaratnya hanya kembali kepada dirinya saja, maka ini diperbolehkan. Tapi ketika itu menyangkut orang lain, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Namun beliau sendiri, ya, penulis buku kita ini, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, berpendapat bahwa, ya, dia harus melarangnya. Artinya kalau dia harus melakukannya dengan keras, maka dia harus melakukannya. Karena tujuannya adalah menghilangkan kemungkaran. Ya. Dan ketika dia dilakukan dengan cara yang keras, ya, bisa membuat penguasa melakukan kemungkaran yang lebih besar. Jadi maksudnya dia penulis buku kita tidak sepakat atau tidak sependapat bahwa nasihat kepada penguasa itu dilakukan dengan cara yang keras. Karena kemungkaran yang dia ingin lenyapkan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Hal itu karena kedudukan para penguasa adalah penghormatan. Ya, bila mereka mendengar orang kecil, ya, orang yang lebih di bawahnya mengatakan wahai orang yang fasik, wahai orang yang zalim, ya, maka itu adalah bentuk penghinaan yang besar. Jadi kalau ada orang yang lebih rendah keadaannya, kemudian dia menghina orang yang tinggi kedudukannya, maka ini hal yang tidak pantas, hal yang merendahkan. Kalau kita dihina oleh orang yang sepantaran dengan kita, itu satu bentuk penghinaan, perendahan. Tapi lebih rendah lagi kita kalau orang yang lebih rendah keadaannya itu menghina kita, ya, atau berkata keras dan berkata kasar kepada kita. Ya, artinya kalau kita, saudara kita misalnya atau orang tua kita berbicara kepada kita dengan kata-kata yang keras, mungkin kita lebih bisa menerimanya. Tapi kalau anak kita yang mengatakan itu kepada kita, ya, maka itu tentu hal yang kita rasa itu bukan hal yang pantas. Ya, itu bentuk penghinaan kepada kita. Ya. Imam Ahmad sendiri berkata, ya, meskipun Imam Ahmad adalah pelaku orang yang beramar ma'ruf kepada penguasa secara terang-terangan dan beliau merasakan sendiri dampaknya, ya, merasakan sendiri siksaannya, itu berkata jangan melawan penguasa. Ya, bayangkan, ya, Imam Ahmad sendiri yang menjadi pelaku orang yang merasakan sendiri beratnya, ya, mendapatkan hukuman dari penguasa karena berkata benar di hadapan penguasa. Beliau mengatakan jangan melawan penguasa karena pedang penguasa itu terhunus, artinya dia bisa berkuasa atas kalian atau siapa saja, ya, bisa menunjukkan kekuasaannya, bisa memberikan dampak kekuasaannya itu kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya banyak orang yang bisa terkena dampaknya,
ketika penguasa ini zalim, maka kezalimannya itu bisa merata kepada banyak orang. Ya. Ya, adapun apa yang terjadi di kalangan para salaf, di mana mereka mengkritik keras para penguasa, hal itu karena para penguasa masih menghargai para ulama. Artinya di zaman salaf itu berbeda keadaannya. Di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, kedudukan para ulama itu jauh lebih dihargai daripada para penguasa. Dan bahkan para penguasa itu mencari para ulama, ya, mencari para sahabat bahkan untuk mereka mengambil ilmu dari mereka, untuk mengambil nasihat dari mereka. Ya, berbeda dengan keadaan-keadaan kita di belakangan ini, bahwa para penguasa itu tidak segan-segan untuk menghunus pedangnya atau memberikan ujian yang berat, fitnah yang berat, bahkan kepada para ulama yang memang jelas-jelas nampak ya keilmuan mereka dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengantar beliau. Kemudian di sini disebutkan beberapa contoh kisah dan nasihat para salaf kepada para khalifah. Nah, ini juga menjadi nasihat untuk kita ya, karena yang menyampaikan inilah orang-orang yang tinggi kedudukannya, para sahabat ya, para ulama ya, dan ini mereka sampaikan di hadapan para penguasa. Di antaranya adalah apa yang disampaikan kepada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini sendiri adalah orang yang di zamannya dia yang paling ulama, artinya dia ini kan orang yang paling utama di antara para sahabat ya, setelah Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Ya. Tapi beliau banyak dinasihati oleh para sahabat yang lain. Ya, bahkan ketika beliau menjadi khalifah. Ya. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir kepada Umar bin Khattab. Ya. Beliau mengatakan, ya, sesungguhnya saya menasihati Anda dengan kata-kata yang merupakan pokok dari agama dan pondasinya. Apa itu? Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan manusia. Jadi ketika memperlakukan manusia, hal yang penting untuk kita camkan pada diri kita adalah takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperlakukan manusia, karena seorang penguasa itu punya kekuasaan kepada orang-orangnya, dia punya kekuasaan kepada orang-orang yang berada di dalam penguasaannya. Apa yang kebijakan yang dia lakukan akan berdampak pada semua orang. Ya, apa yang dia jadikan ketetapan itu berdampak kepada semua orang. Ya, sehingga mereka mengatakan atau beliau mengatakan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan manusia. Artinya setiap kebijakan yang berkaitan dengan orang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum menetapkan kebijakan itu. Sebelum memperlakukan manusia. Karena seorang penguasa itu penentu kebijakan, yang kebijakan itu menyangkut semua orang. Ya. Satu langkah kecil itu bisa berdampak besar. Ya. Coba kita lihat misalnya sedikit saja kebijakan bisa berpengaruh besar. Misalnya kalau kita misalnya naik BBM, banyak sekali orang yang terkena dampaknya misalnya. Ya. Nah kalau ya ada rasa takut kepada Allah SWT, maka seseorang akan berpikir panjang ya untuk satu hal, kemana dampaknya, apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang dirasakan oleh si fulan dengan kebijakan itu. Maka inilah nasihat ya salah seorang sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan manusia. Ya. Dan jangan takut kepada manusia dalam kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, jangan karena orang yang kita khawatirkan, orang yang kita takutkan, maka kita melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hukum-hukumnya. Inilah sekarang permasalahannya. Ya. Jadi kan kadang ada penguasa tapi dia naik dengan pengaruh orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, pengaruh kekuatan yang ada di belakangnya. Nah, ini peringatan dari Sa'id bin Amir. Beliau mengatakan jangan takut kepada siapa saja kalau itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, takutlah kepada Allah. Akan tapi jangan takut kepada manusia kalau itu berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hendaknya kata-kata Anda tidak bertentangan dengan perbuatan Anda. Nah, ini penting untuk seorang penguasa agar kata-katanya itu tidak bertentangan dengan perbuatannya. Ini hal yang penting karena kepercayaan, keyakinan akan kebaikan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia memegang kata-katanya. Nah, ini sebenarnya hal yang bahkan masyarakat umum memahaminya. Ya, orang mengatakan ya kata-kata
kalau tidak bisa lagi dipegang kata-katanya, apalagi yang bisa diambil darinya, apalagi yang bisa dipercaya dari dia. Jadi dahulu orang itu sangat konsisten dengan apa yang dia katakan. Kalau dia mengatakan A, maka dia akan wujudkan itu. Ya, tidak mudah dia berjanji kemudian dia mengingkarinya. Ya. Kalau dia mengatakan saya akan melakukan A, maka apa saja yang dia bisa lakukan untuk menetapkan A untuk bisa terjadi, itu mereka akan lakukan. Ya. Seperti itu ya. Jadi sesuaikanlah kata-kata Anda dengan perbuatan Anda. Ini hal yang penting untuk seorang pemimpin karena dia dilihat oleh semua orang. Kalau orang biasa, ya, misalnya mengingkari apa yang dia katakan, mungkin orang tidak terlalu pedulikan. Tapi kalau seorang pemimpin itu hal yang sangat penting, hal yang sangat hal yang sangat dipandang oleh orang. Bagaimana orang punya kepercayaan, bagaimana orang punya loyalitas. Kalau ya seseorang itu tidak bisa menegakkan apa yang dia katakan. Ya. Makanya seorang pemimpin itu memang dia harus, ya disebutkan ya, hal yang dikatakan kepada Umar bin Khattab, ya, hendaknya kata-kata Anda tidak bertentangan dengan perbuatan Anda. Jadi kalau seorang pemimpin berjanji, seorang pemimpin berkomitmen, maka itu adalah harga yang harus dia bayar. Ya. Kalau dia sudah bilang A, itu harus dia bayar dengan perbuatannya. Ya. Kemudian sesungguhnya kata-kata yang terbaik adalah, ya kata beliau, kata-kata yang terbaik adalah kata-kata yang dibenarkan oleh perbuatan. Ini yang berikutnya. Kemudian nasihat yang berikutnya, cintailah untuk kaum muslimin, ya, yang dekat dengan Anda atau yang jauh dengan Anda, selama dia muslim, selama dia adalah rakyat Anda, selama dia adalah seorang muslim, yang dekat maupun yang jauh, apa yang kamu cintai untuk dirimu dan keluargamu. Jadi seorang pemimpin itu seorang penguasa, dia bertanggung jawab untuk orang banyak, bukan hanya dirinya saja dan keluarganya. Dia tidak bisa lagi berpikir bagaimana saya, bagaimana keluarga saya. Dia tidak berpikir itu lagi. Dia berpikir bagaimana rakyat saya, bagaimana orang yang berada di bawah penguasaan saya. Ya. Jadi beliau mengatakan, ya, perlakukanlah kaum muslimin, perhatikanlah hak kaum muslimin yang dekat. Ya kan kadang orang hanya memperhatikan yang dekat saja, ya, orang yang sejalan dengan dia, orang yang jauh itu tidak diperhatikan, atau orang yang berseberangan dengan dia tidak dia perhatikan. Ketika dia seorang penguasa, maka dia memperlakukan semua orang sama, ya, dalam hal pemenuhan hak mereka. Ya. Ya. Ya, cintailah untuk kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Terjunlah ke jalan yang membawa Anda kepada kebenaran, di mana Anda mengetahuinya. Ya, artinya pergilah dengan kebenaran kepada apa yang memang menegakkan kebenaran itu. Dan jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Artinya ketika kita berada di atas kebenaran, akan banyak orang yang mencela. Ada orang yang tidak sejalan. Ketika kita yakin itu suatu kebenaran, maka tidak perlu takut dengan celaan itu. Yes. Orang yang konsisten dengan kebenaran tidak perlu takut dengan celaan, tidak perlu takut dengan kebencian orang-orang yang membencinya karena kebenaran yang dia bawa. Ya. Maka inilah yang disampaikan, ya, kepada Umar bin Khattab dari Sa'id bin Amr. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepadanya, ya, wahai siapa yang mampu melakukan hal itu? Ya. Maka dia menjawab, orang yang bisa melakukan seperti itu adalah orang yang dikalungkan beban kepemimpinan sebagaimana yang dikalungkan pada leher Anda. Ya. Jadi orang yang bisa bersikap seperti itu adalah orang yang memang memegang kekuasaan dan kepemimpinan. Nah ini yang pertama. Jadi bagaimana dahulu para penguasa, bahkan Umar bin Khattab itu mendengarkan, ya, kalau kita mungkin, ya, dekat kepada Rasulullah SAW misalnya, punya kedudukan yang tinggi. Kalau ada orang berbicara kepada kita, kita mengatakan, siapa kamu? Saya kan ini orang yang sudah sama dengan Rasulullah SAW dalam waktu yang lama, berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Saya sekarang sudah menjadi Amirul Mukminin, sudah menjadi khalifah. Ya, siapa kamu mau berbicara kepada saya? Mungkin ya seperti itulah, ya mungkin psikologisnya ya. Tapi ya demikianlah orang yang punya objektivitas yang tinggi, punya integritas yang tinggi seperti sahabat Umar bin Khattab. Ya.
Beliau mendengar dari sahabat yang lain. Ya. Ketika beliau dinasihati, beliau menerima nasihat itu. Ya. Bahkan dari orang yang mungkin lebih rendah kedudukannya atau lebih rendah tingkatannya, ya, dari sisi tingkatan para sahabat dari beliau. Kemudian juga masih dari Umar bin Khattab, ya, Qatadah berkata, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dari masjid bersama Al-Jarud. Ya, tiba-tiba ada nenek-nenek tua berdiri di tengah jalan. Ya, dan Umar mengucapkan salam kepadanya. Ya, jadi bagaimana kerendahan hati seorang pemimpin ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Ya, bahkan kepada seorang nenek-nenek beliau memulai, ya, memberi salam. Ya, padahal seorang pemimpin itu biasa menjaga kewibawaannya dengan memperhatikan dengan siapa dia berbicara, ya, dengan siapa dia menyapa. Tapi Umar bin Khattab tidak mempersoalkan, ya, bahkan memberi salam kepada seorang nenek tua yang berdiri di tengah jalan. Ya. Kemudian Umar, ya, setelah itu, ya, setelah Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadanya, wanita itu menjawab salam dari Umar. Atau dalam riwayat yang lain, wanita itu yang lebih dulu mengucapkan salam kepada Umar dan Umar yang menjawab salamnya. Ya. Kemudian wanita tua itu berkata, wahai Umar, dia mengatakan, dulu aku mengenalmu saat engkau masih bernama Umair, ya, masih kecil, masih main-main, ya. Bermain-main di pasar Ukaz, yang suka berkelahi dengan anak-anak dan mengalahkan mereka. Akhirnya dia membayangkan dulu, ya, kalau ini cuma masih Umar saja, sekarang sudah jadi pemimpin yang besar. Waktu berlalu dan kau bernama Umar, ya, berganti nama, artinya karena Umar kecil namanya Umair, ketika besar dia bernama Umar. Waktu berlalu kamu lagi dipanggil Amirul Mukminin, ya, seiring dengan berjalannya waktu kau menjadi orang yang besar, orang yang dihargai oleh manusia, mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mendapatkan julukan Amirul Mukminin. Maka beliau mengatakan, wanita mengatakan, bertakwalah kepada Allah dengan mengayomi rakyat, ya, dengan melindungi rakyatnya. Dan ketahuilah, barang siapa yang takut kepada kematian, maka dia pasti takut untuk tidak sempat berbuat baik. Ya. Kemudian Umar bin Khattab menangis, ya, menangis mendengarkan wanita. Jadi, ya, sekali lagi bahwa nasihat itu tidak selalu harus dari orang yang kita lihat dia ulama atau dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Bahkan Umar bin Khattab itu menangkap pesan dari seorang nenek tua yang tidak diperhatikan orang, ya, tidak diperhatikan oleh manusia. Ya. Maka Al-Jarud berkata, wahai ibu, engkau telah berani kepada Amirul Mukminin. Ya, artinya berkata yang sampai membuat dia seperti itu. Ya, artinya kata-kata yang hanya disampaikan oleh orang-orang yang tinggi kepada orang yang rendah. Ya, kelihatannya seperti itu. Dari para ulama kepada murid-muridnya atau orang tua kepada anaknya, engkau berbicara kepada Amirul Mukminin, ya, dan membuatnya menangis. Ya. Maka Umar berkata, ya, biarkan wanita itu, artinya biarkan dia, jangan dimarahi, ya, biarkan wanita itu, ya. Beliau mengatakan, kamu tidak tahu siapa dia, ya, kau tidak tahu siapa dia, adalah Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim yang ucapannya didengar Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh, yakni sebab turunnya surah Al-Mujadilah di awal. Qad sami Allahu qaula allati, yang datang melaporkan suaminya kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, saya tidak akan pindah, saya tidak akan pergi sampai datang wahyu dari Allah SWT tentang persoalan saya. Ya, maka turunlah ayat itu. Maka inilah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, dia adalah Khawlah binti Hakim yang ucapannya dengar Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh. Ya. Ya, Allah mendengar perkataannya. Jadi Umar mengatakan, demi Allah, Umar lebih pantas mendengar kata-katanya. Kalau Allah saja mendengarkan dia, Allah saja menurunkan wahyu setelah dia memintanya kepada Nabi SAW, maka kenapa saya tidak mendengarkan kata-katanya? Jadilah sosok pemimpin yang rendah hati, ya, menerima nasihat dari siapa saja dan memperhatikan kedudukan setiap orang, bukan cuma sekedar karena dia nampak kebangsawanannya, karena derajatnya yang tinggi, ya, tapi bahkan mengenal orang dari kedudukannya dalam agama. Nah, ini dua kisah dari Umar bin Khattab yang dinasihati oleh dua orang sahabat. Ya. Dan
Ya inilah, demikianlah ya para sahabat dahulu, orang-orang yang tidak ragu untuk menasihati para pemimpinnya, dan para pemimpin di antara mereka itu tidak merasa canggung untuk menerima nasihat dari orang-orang selain mereka. Ya, jadi demikianlah gambarannya. Ada gambarannya nasihat kepada para pemimpin di zaman itu. Ya, nasihat kepada para pemimpin, ya, nasihat kepada para penguasa di zaman mereka. Nasihat kepada para penguasa, nasihat yang tulus dan diterima dengan tulus. Nasihat yang bukan hanya sekedar berpikir tentang kemaslahatan dunia semata-mata, tapi lebih daripada itu nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk menegakkan agama ini, ya, nasihat untuk menegakkan hak-hak manusia, ya. Bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Jadi kadang kan orang menasihati penguasa karena kepentingan dirinya, ya, harga-harga naik. Artinya seharusnya kita lebih punya perhatian terhadap bagaimana urusan agama ini ditegakkan oleh para penguasa, lebih daripada urusan-urusan dunia kita. Ya. Lebih meminta mereka menggunakan peran mereka untuk memperbaiki agama manusia. Ya, diri mereka, agama diri mereka dan agama manusia semuanya. Ya, lebih daripada persoalan-persoalan yang sifatnya dunia. Meskipun itu juga hal yang penting untuk dinasihatkan. Kemudian yang berikutnya di sini ada seorang laki-laki tua dari Al-Azd, ya, datang kepada Muawiyah dan berkata, "Wahai Muawiyah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi beginilah situasi dan suasana nasihat di zaman itu, ya. Artinya memang jauh dari sifat tidak beradab misalnya, atau membuat huru-hara, ya. Sekarang mungkin kita banyak melihat orang menasihati pemimpin dengan cara berdemo, menutup jalan misalnya, ya, mengganggu ketertiban umum. Dahulu tidak seperti itu, jauh dari hal-hal yang seperti itu. Mereka datang kepada penguasa dan penguasa juga menerima mereka, ya, tanpa harus merasa bahwa dia direndahkan dengan berbicara dengan orang-orang seperti mereka. Dan wasiatnya juga wasiat-wasiat yang berkaitan dengan bagaimana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan. Beliau mengatakan, "Wahai Muawiyah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah setiap hari keluar darimu." Artinya setiap hari itu membuat berkurang kehidupanmu, mengurangi kehidupan keluar darimu, dan setiap malam datang kepadamu. Ya, malam kan kegelapan, ya, mengurangi umur kita. Kamu tidak bertambah dari dunia ini kecuali semakin jauh dari kehidupan dunia, artinya semakin jauh dari dunia ini dan semakin dekat kepada akhirat. Di belakangmu ada yang mengejarmu, yaitu kematianmu, ya, mengejarmu, dan kamu tidak akan pernah lolos darinya. Ada rambu, ada batas akhir umur yang Allah Subhanahu wa taala telah pancangkan untukmu, dan kamu tidak akan melewatinya. Artinya batas umur tidak mungkin ada yang bisa melewati itu. Ya. Betapa cepat rambu itu didapat, artinya tanda itu didapat, kematian itu didapat, dan begitu dekat pemburu, ya, malaikat maut itu, ya, menangkapmu. Apa yang kami dan kamu dapatkan saat ini akan lenyap, sementara sesuatu di mana kita berjalan kepadanya itu abadi, yakni akhirat. Apa yang kita miliki hari ini, ya, apa yang kita punya hari ini, apa yang kita kuasai hari ini, penguasaan, kepemimpinan hari ini, itu akan lenyap. Sementara sesuatu yang kita berjalan kepadanya, yakni akhirat, itu akan abadi. Ya. Bila baik hari akhirat kita, maka baiklah kita. Jika buruk, ya, akhirat kita atau kehidupan akhirat kita, maka akan buruklah kita. Ya. Ini wasiat kepada Muawiyah binti Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, ya, salah seorang raja di zamannya, datang ke Madinah, ya, dan tinggal 3 hari di sana. Ya, tinggal 3 hari di kota Madinah. Ya. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah tidak ada lagi
laki-laki yang pernah bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, yang tidak ada lagi tabi'in di antara orang-orang yang ada di kota Madinah ini. Ya, tidak ada lagi orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW yang bisa berbincang dengan kami, bisa berbicara dengan kami. Ya, seorang menjawab, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Hazim. Ya. Jadi ada seorang yang pernah bertemu dengan sahabat, artinya dia tabi'in. Ya, artinya ini zamannya tabi'ut tabi'in. Ya, karena dia mencari seorang tabi'in. Ya. Karena bertemu dengan tabi'in yang menguatkan kedudukan seseorang, ya, menguatkan, ya, karena riwayat yang tinggi itu dicari, ya. Maka kita mendapatkan ilmu dari seorang yang lebih tinggi riwayatnya, maka itu lebih utama, ya. Maka dan demikian orang memahaminya, demikian dahulu para ulama memahami seperti itu. Maka dia mencari adakah orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi SAW. Itu suatu keutamaan ketika bisa bertemu dengan mereka, karena kita bisa mendapatkan riwayat yang tinggi dari apa yang mereka ajarkan. Ya. Maka seorang laki-laki menjawab, ya, ada seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan sahabat di tengah-tengah kota ini bernama Abu Hazim. Maka Sulaiman memintanya agar diundang. Dia diundang, ya, bertemu dengannya. Kemudian Sulaiman berkata kepada Abu Hazim, "Mengapa engkau menjauh dariku?" Ya, maksudnya kenapa engkau menjauh dariku? Abu Hazim, artinya saya sudah 3 hari di sini. Kenapa tidak pernah kau datang kepada saya? Bertemu dengan saya. Ini saya seorang presiden, saya seorang khalifah. Saya seorang raja. Ya, dan kau tidak pernah datang sekalipun kepada saya, sudah 3 hari di sini. Ya, bayangkan kalau kita mungkin datang presiden, maka orang kan berbondong-bondong datang melihat, ya. Ya kan di pinggir jalan orang sudah kumpul. Maka begitu juga gambarannya, kenapa kau tidak datang kepadaku? Ya, Abu Hazim pun menjawab, menjauh seperti apa yang kau maksud? Ya, Sulaiman bin Abdul Malik ini berkata, para tokoh-tokoh Madinah ini datang kepada saya. Ya, orang-orang yang dianggap penting di kota ini datang kepada saya, bertemu dengan saya, berbicara dengan saya. Sementara kamu tidak. Ya. Padahal kamu ini orang yang dipandang oleh manusia, karena satu di antara sedikit atau bahkan sudah tidak ada lagi orang yang pernah bertemu dengan sahabat di kota ini. Artinya engkau ini orang yang penting, tapi tidak menemui saya. Ya, bayangkan ada satu orang yang penting di satu kota, kita datang, ya, presiden itu datang, pemimpin itu datang, tapi dia tidak pernah ketemu satu kali pun, tidak pernah berusaha untuk bertemu, ya, sekalipun. Maka Abu Hazim menjawab, antara diriku dan dirimu tidak saling mengenal. Ya. Sehingga karena itu aku tidak datang kepadamu. Dia mengatakan saya tidak mengenal, kita tidak punya urusan keluarga, tidak punya hubungan keluarga, tidak punya urusan yang harus membuat kita harus ketemu. Ya, kenapa saya harus datang? Ya. Kemudian Sulaiman berkata, ya dia benar. Ya. Dia benar, maksudnya, ya begitu memang pandangannya. Artinya bukan karena saya ini seorang pemimpin maka semua orang harus datang, ya, kepada saya. Artinya yang datang kepada saya harusnya orang yang punya urusan saja. Ya, tidak usah karena saya ini seorang raja maka semua orang datang mau ketemu dengan saya, mau mendekat dengan saya. Dia mengatakan ini benar. Ya. Bahwa karena dia tidak punya urusan, tidak punya hubungan keluarga, maka dia tidak perlu datang. Ya. Dan ini gambarannya, dia bilang, orang ini benar. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Abu Hazim ini, wahai Abu Hazim, mengapa kami ini membenci mati? Nah, ini yang dia rasakan mungkin, ya, sampai dia mengatakan kenapa kami ini membenci mati. Maka Abu Hazim menjawab, karena kalian membangun dunia kalian dan merobohkan akhirat kalian. Ya, artinya kalian membangun dunia kalian yang besar itu dan kalian mencintainya. Ya, sementara akhirat kalian tidak perhatikan. Ya, kalian tidak membangun akhirat kalian dengan ibadah, dengan kecintaan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian takut untuk mati. Ya. Karena apa yang kalian miliki melenakan kalian dari Dari kehidupan akhirat. Ya, maka kalian takut mati. Kalian takut kehilangan apa yang telah kalian bangun, kalian kumpulkan dalam kehidupan kalian. Ya. Maka kalian tidak mau berpindah dari apa yang kalian bangun itu kepada apa yang kalian telah robohkan. Ya. Kemudian Sulaiman berkata lagi, kamu benar, ya, wahai Abu Hazim. Ya, bagaimana manusia? Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana manusia akan menghadap kepada Allah? Bagaimana keadaan manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Hazim menjawab, ya, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti akan datang kepada Allah, akan menghadap kepada Allah seperti orang yang berpergian jauh dan lama
yang pulang kepada keluarganya ya dengan penuh bahagia dan sukacita. Jadi orang yang meninggalkan keluarganya lama ya, yang dia merindukan keluarganya, kemudian dia kembali dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan sukacita pada dirinya. Jadi orang bepergian jauh meninggalkan keluarganya dan tiba masanya dia kembali, dia bertemu kembali dengan keluarga, itulah orang yang taat, orang yang baik. Ya. Adapun orang yang buruk, ya, maka dia seperti budak yang melarikan diri, kabur dari pemiliknya, dari majikannya. Kemudian dia akan dikembalikan kepadanya. Artinya dia dikembalikan kepada majikannya. Pasti dia akan dihukum, pasti dia akan disiksa olehnya. Artinya dia takut, dia akan merasa takut sekali. Ya, ya mungkin karena kita tidak ada lagi perbudakan di zaman kita ya, atau di negeri kita ini, maka kita tidak terlalu merasakan itu. Tapi dahulu ya ini hal yang sangat berat ya. Ketika ada budak yang lari, ini pelanggaran berat ya. Seorang budak yang lari dari majikannya, bukan cuma majikannya yang menganggap dia bersalah, tapi semua orang menganggap satu hukum bahwa seorang budak itu tidak boleh lari dari majikannya. Itu dosa besar, satu kesalahan besar. Seorang budak yang lari tanpa izin majikannya. Ya. Maka itu bukan cuma kesalahan dari sisi majikannya, tapi semua orang menganggap itu satu hukum yang difahami ya, bahwa ada satu kesalahan besar bagi seorang budak yang lari dari tuannya ya. Nah, kalau dia dikembalikan maka dia akan disiksa, dia akan dihukum oleh majikannya. Maka Sulaiman bin Abdul Malik ini menangis ya, dan berkata ya, kira-kira bagaimana dengan kami ini ya, bagaimana keadaan kami di sisi Allah wahai Abu Hazim. Ya, maka Abu Hazim menjawab, timbanglah dirimu dengan kitabullah. Ya, artinya bagaimana keadaan kami ini di hadapan Allah. Ini kan perasaan seorang pemimpin mungkin ketika bertemu dengan seorang alim yang nampak karisma ketaatan kepadanya, rasa takut kepada Allah. Ya mereka menanyakan dirinya, ya bagaimana kira-kira saya ini, keadaan saya di hadapan Allah seperti apa. Ya, maka Abu Hazim menjawab, timbanglah dengan kitabullah. Timbang dirimu dengan kitabullah. Ya. Kamu bisa mengetahui apa yang kamu dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah. Ya. Ya. Jadi kamu bisa mengetahui dirimu, keadaan dirimu. Artinya beliau mengatakan timbanglah dengan kitab. Saya tidak bisa menghukumi, saya tidak bisa melihat itu. Tapi timbanglah dirimu dengan kitabullah. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, bagaimana aku bisa mengetahui hal itu dari kitabullah? Bagaimana saya bisa menimbang diriku dengan kitabullah? Maka Abu Hazim menjawab, ya, menyebutkan firman Allah Subhanahu dalam surah Al-Infitar, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya. Kalau kamu orang baik, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu orang yang fajir, kamu orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kau akan mendapatkan neraka jahanam. Ya. Ya, kemudian Sulaiman bin Malik pun bertanya lagi kepada Abu Hazim ini, ya, di manakah rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana rahmat Allah itu didapatkan? Ya, maka Abu Hazim menjawab, qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, dalam surah Al-Alaq ayat 56. Ya. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menjadi orang-orang yang baik? Ya, al-abrar itu, maka dia mengatakan qaribum minal muhsinin. Banyaklah berbuat baik, maka engkau akan dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sulaiman berkata lagi, wahai Abu Hazim, siapa manusia yang paling berakal? Ya. Abu Hazim menjawab, orang yang berbicara dengan hikmah, ya, dengan penuh kebijaksanaan dalam pembicaraannya dan mengajarkan kepada manusia, mengajarkan al-hikmah itu kepada manusia. Kemudian Sulaiman bertanya lagi, lalu siapa yang paling bodoh? Abu Hazim menjawab, orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam hawa nafsu orang lain. Orang lain punya hawa nafsu, kemudian dia ikut-ikut ke situ. Dia berusaha untuk menyenangkan orang lain dengan hawa nafsunya. Ya. Dan dia zalim. Ya, dia menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Ya, kan banyak seperti itu. Jadi karena orang lain dia berbuat dosa. Jadi orang lain yang dapatkan kesenangannya dan dia mau mendukung kesenangan orang itu atau keinginan orang itu, maka dia ikut berbuat maksiat atau dia ikut mendukung dia dengan kemaksiatannya padahal dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini orang yang bodoh. Ya. Dia berbuat untuk kemaksiatan orang lain, ya,
Sementara dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa kecuali dosa. Sebagaimana dosa orang yang, nah inilah orang-orang yang berada di sekitar apa? Di sekitar penguasa kadang. Ya. Menyenangkan saja penguasa dan kadang dia mengorbankan dirinya. Ya. Hanya untuk mendapatkan kedekatan dengan para penguasa. Ya, dan dia ikut ya, berbuat kemaksiatan untuknya. Ya, sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kalau penguasa ini berbuat zalim ya, dia dapatkan bagian dari kekuasaan, jadi kan dia dapatkan kenikmatannya, ya. Dan dia dapatkan dosanya. Tapi orang yang sekedar berbuat untuk para penguasa, para pemimpin yang zalim itu, ya dia mendukung mereka dalam kemaksiatannya sementara tidak mendapatkan apa-apa. Ya mungkin sekedar karena kedekatannya, mungkin sedikit dari kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang yang dia bantu dalam kemaksiatannya, dia memenuhi hasrat hawa nafsunya. Kemudian Sulaiman bertanya lagi, Abu Hazim, doa apa yang paling mujarab? Ya. Abu Hazim menjawab, doanya orang-orang yang merendahkan diri. Orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sulaiman berkata, sedekah apa yang paling utama? Kemudian Abu Hazim menjawab, usaha bersedekah oleh orang yang sedikit hartanya. Jadi sedekah apa yang paling utama, yang paling afdol? Maka Abu Hazim menjawab, usaha bersedekah yang dilakukan oleh orang yang sedikit hartanya. Dia sedikit hartanya, tapi dia berusaha untuk bersedekah meskipun sedikit yang dia punya. Ya. Ini katanya. Kemudian Sulaiman berkata, Abu Hazim, apa pendapatmu tentang keadaan kami saat ini? Ya. Maka Abu Hazim menjawab, ini artinya beberapa kali mengulang, yang tadi juga seperti itu, ya, kurang lebih. Apa pendapatmu tentang keadaan kami saat ini? Ya, artinya beliau mau melihat, atau Sulaiman ibnu Abdul Malik ini mau melihat bagaimana sebenarnya kita ini baik atau buruk ya keadaan kita sekarang ini. Abu Hazim mengatakan, maafkan saya tidak bisa menjawab. Ya. Kemudian Sulaiman berkata lagi, anggaplah itu nasihat ya kepada kami yang kau berikan kepada kami. Abu Hazim berkata, ya, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil perkara ini secara paksa tanpa musyawarah kaum muslimin dan kesepakatan pendapat mereka. Ada yang mengambil hal-hal dari kaum muslimin tanpa meminta pendapat dan kesepakatan mereka. Ya, mereka menumpahkan darahnya. Ya, mereka menumpahkan darah kaum muslimin dalam mencari kehidupan dunia. Ya, dan kemudian mereka meninggal dunia, dan mereka membunuhnya. Ya. Dan ya, apa yang mereka ucapkan dan apa yang diucapkan kepada mereka. Ya, sebagian orang-orang dekat Sulaiman berkata, ya, perkataanmu sungguh buruk wahai orang tua. Jadi dia orang-orang dekat Sulaiman bin Abdul Malik ini mencela ya Abu Hazim ini kau terlalu lancang kepada khalifah ini, kepada raja ini. Ya, Abu Hazim menjawab, Anda salah, ya. Sesungguhnya Allah telah mengambil janji atas para ulama untuk menjelaskan kepada manusia yang tidak menyembunyikannya. Artinya beginilah seorang ulama, dia tidak boleh menyembunyikan dari siapapun ya, kebaikan-kebaikan itu. Dia tidak boleh berkata berbeda ya, antara kepada si A dan si B, harus sama, harus ya, dia menyampaikan nasihat sesuai dengan apa yang ada ya. Tidak karena dia penguasa maka dia menyembunyikan sebagian perkataannya atau sebagian hal yang harus disampaikan kepadanya. Kemudian Sulaiman berkata, wahai Abu Hazim, ya bersamalah dengan kami, artinya ikutlah dengan kami supaya kami bisa mendapatkan kebaikan darimu dan engkau mendapatkan kebaikan dari kami. Artinya engkau bisa ikut dengan kami menanggung kehidupanmu dan kami sentiasa bisa mendengarkan nasihat-nasihatmu. Ya, maka Abu Hazim menjawab, aku berlindung kepada Allah dari hal itu. Ya, bukan itu yang saya cari. Saya berlindung kepada Allah dari keinginan untuk hidup di bawah tanggungan atau di bawah pelayanan para penguasa. Ya, Sulaiman berkata, mengapa? Ya, Abu Hazim menjawab, aku takut cenderung kepada kalian maka aku akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di'fal hayati wa di'fal mamat. Ya, artinya kalau saya membenarkanmu suatu saat, ya artinya karena saya sudah mendapatkan banyak hal darimu, maka saya membenarkan kamu, maka saya sebagai seorang ulama mendapatkan hukuman yang lebih berlipat ganda lagi. Ya, artinya saya mengajarkanmu sesuatu yang buruk, ya, dan kau dihukum dengan keburukan itu, saya dihukum lebih besar lagi, ya, karena saya mengajarkannya. Maka Sulaiman berkata, berilah aku nasihat. Maka Abu Hazim menjawab, bertakwalah kepada Allah
dan jangan sampai dia melihatmu saat dia melarang, dan kehilangan dirimu saat ada yang diperintahkannya kepadamu. Artinya kalau Allah melarang dari sesuatu dan Allah mendapatkanmu melakukan itu, sementara Allah memerintahkanmu sesuatu dan dia tidak mendapatkanmu pada keadaan itu. Ya. Kemudian Sulaiman berkata lagi, wahai Abu Hazim, doakan kebaikan untukku. Maka Abu Hazim berkata, jadi orang ini kan artinya seolah kalau kita ini mungkin mengatakan di awal ya, Anda ini orang yang baik gitu ya. Jadi ketika dia bilang bagaimana keadaan saya, mungkin kalau kita ya di hadapan penguasa, oh Anda ini banyak kebaikannya nih. Karena apa, seorang penguasa itu diperlakukan seperti itu ya. Banyak orang yang menjilat kepadanya, banyak orang sekedar mau bermanis kata di hadapannya. Tapi Abu Hazim tidak pernah sampai kepada keadaan itu. Ya. Bahkan ketika sang khalifah ini mengatakan doakan saya, doakan kami, maka Abu Hazim mengatakan, ya Allah, ya bila Sulaiman adalah walimu, ya orang yang dekat kepadamu, bertakwa kepadamu, maka mudahkanlah ia mendapatkan kebaikan. Ya. Bila dia bukan, maka peganglah ubun-ubunnya dan bawalah dia, tariklah dia kepada kebaikan, tariklah dia dengan keras kepada kebaikan. Ini doa yang meskipun doa kebaikan tapi tidak lembut sama sekali kepada penguasa, artinya tidak menunjukkan bahwa dia mau menjilat atau mau bermulut manis semata-mata. Kemudian Sulaiman berkata kepada pembantunya, ya ambilkan dia 100 dinar. Ya, lalu Sulaiman berkata, ya ambilkan 100 dinar, kemudian dia memberikannya kepada Abu Hazim, ya 100 dinar. Ya. Kemudian dia mengatakan, terimalah wahai Abu Hazim. Maka Abu Hazim menjawab, aku tidak membutuhkannya. Ya. Karena aku khawatirlah upah dari apa yang kau telah dengarkan dariku. Jadi jangan sampai apa yang saya nasihatkan kepadamu itu tidak berguna untukku, ya, sebagai suatu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena saya telah menerima darimu, ya, 100 dinar ini. Nah inilah para ulama dahulu dan para penguasa dahulu, ya, dahulu ini. Ya, para ulama orang-orang yang konsisten dengan apa yang mereka bawa, ya. Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak silau dengan dunia, ya, tidak merasa hina di hadapan para penguasa, ya. Bahkan mereka menasihati para penguasa sebagaimana layaknya orang yang harus dinasihati, ya, tidak membenar-benarkan apa yang salah dari mereka, tidak melenakan, ya, para penguasa itu untuk merasa nyaman dengan keadaannya, ya. Meskipun dalam pandangan mereka mungkin mereka ini adalah orang-orang yang soleh, orang yang baik, ya, para penguasa ini orang yang baik, tapi tidak sedikit pun membuat mereka merasa seperti itu, ya, supaya mereka terdorong untuk saya berbuat kebaikan. Jadi seperti inilah nasihat kepada para penguasa dahulu. Ya, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan semata-mata untuk urusan duniawi orang per orang, tapi untuk kemaslahatan semuanya, ya, dan juga, ya, para penguasa di saat itu adalah orang-orang yang mendudukkan para ulama sebagai orang-orang yang punya kemuliaan, ya, punya kehormatan, ya, dan tidak sekedar menjadi stempel para penguasa untuk membenarkan apa-apa yang mereka kerjakan. Ya. Ini mungkin sedikit dari kisah-kisah, masih ada beberapa kisah yang disampaikan di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.